Juga, selamat malam. Selamat malam Mbak Rahma Sarita. Nah ini yang katanya akan segera mengumumkan ya kan cawapresnya. Kemudian ada Profesor Soehardi ya, Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rahma. Dan ini Pak Ruli Hairil Azwar, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Ada Bang Ruhut Sitompul ini, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Pak Ridwan Saidi, pengamat sosial politik. Selamat malam. Malam. Nah, ini tadi kan sudah diputar ya tayangannya dari Golkar dulu nih, tampaknya poros Golkar dulu yang dibahas karena memang paling awal paling awal mengumumkan capresnya, tapi ternyata ini paling lambat juga, bisa dikatakan masih lambat. Nah, ini kalau lambat belum ada kabar sampai sekarang, ini bisa-bisa tidak dapat tiket untuk menjadi capres atau memang tidak jadi ini? Ya, kita kan bukan berlomba cepet-cepetan ini ya. Kita mencari sosok pendamping ARB tentu karena pemilihan Pilpres itu pemilihan orang yang kandidat, tentu yang chemistry-nya bisa masuk ya. Berbeda dengan membentuk pemerintahan pasca Pilpres, kalau itu membentuk pemerintahan yang efektif, mungkin kita mencari kesamaan visi dalam melihat ke depan. Tapi masih belum dievaluasi, ya, masih bulat. Variabel kan banyak ya, variabel nggak cuma orangnya, tapi orang dari partai mana gitu kan, ada yang cocok apa enggak. Ini kan kita harus buat pembicaraan yang sangat hati-hati, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak juga kan, mesti ada. Tapi ini kalau semakin lambat bisa kehilangan mitra koalisi karena sudah bergabung ke poros-poros lainnya, atau bahkan menciptakan poros lain seperti Demokrat misalnya katanya kan akan begitu ya. Atau memang hanya bluffing, kita tidak tahu ya, untuk menaikkan bargaining di balik itu kita menunjukkan kita tuh konsisten dari dulu sampai sekarang, tetap berjalan terus. Seperti itu. Iya, ini sebenarnya seperti itu Bang Ruhut, karena tampaknya sekarang banyak poros-poros yang entah benar seperti itu atau bluffing, menaikkan bargaining, akan mengatakan akan mengangkat capres sendiri, poros keempat seperti itu. Saya rasa kami Partai Demokrat terima kasih Tuhan, hanya itu kami bisa bilang. Kenapa? Semua kan orang underestimate kan. Selama ini kan sebelah mata melihat kami. Walaupun semua lembaga polling menganiaya kami akan 4%, 5%, bahkan ada bilang keluar dari 3,5%, nyatanya kami masih 2 digit. Dan 2 digit kami, inilah terima kasih Tuhan apa yang terjadi. Betul, Pak SBY selalu mengajarkan kami di dalam kehidupan ini berpolitik mengalir. Siapa yang kira sekarang SBY menjadi real kingmaker? Kenapa? Nggak ada yang di atas 20%. Kenapa? Akhirnya semua di mana SBY juga kok. Merasa memegang kunci nih, karena kalau Demokrat kemudian membuat poros sendiri, ada salah satu poros yang kehilangan tiket untuk. Iya, dia pemegang kartu truf. Jadi kalau dalam main kartu, kalau dalam joker itu ya, dia ini pemegang joker. Dia kasih ke Sotarduga, ya dia ada 11 loh. Dia punya kader-kader terbaik. Sotarduga, siapa Jokowi? Maaf aja, kalau nggak TNI, Jokowi ke laut kok. Kami ada 2 TNI. Ini udah ditawarkan nih. Abu Rizal ARB, siapa wapres? Rada mirip-mirip Jokowi. Ya? ARB, bukan TNI. Ke laut juga. Ya, udah itu baru Prabowo. Prabowo, ada 9 sipil kami Teknokrat, canggih punya semua bos. Jadi betul-betul Pak SBY, dia bertapa di pertapaan di Cikeas, tapi dia selalu khusyuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya Bang Ruhut memang akan menyediakan cawapres-cawapres begitu ya? Tidak, karena ingat tanggal 27 kami konvensi calon presiden. Artinya itu yang aku bilang, akan ada poros baru loh. Karena itu terima kasih JAK TV, sangat cerdas. Ada 4 kami diundang, dan ada abang aku tokoh kita yang nanti akan menilai. Ya, ini artinya tadi kan dikatakan konvensi masih berlanjut begitu. Artinya kemungkinan mungkin secara singkat dikatakan, kalau lo nggak ambil, gue nyapres sendiri, lo nggak bisa maju loh. Begitu mungkin bahasa sederhananya kan. Memang kalau dari sudut hitungannya Mbak Rahma, memang ini kemungkinan Pak Poros ini bisa, karena memang kan
mengajukan bisa 25% suara, bisa 20% kursi di DPR. Tapi kalau 4 pun poros kan sesuai nomor PDI Perjuangan juga, nomor 4 cocok juga, nggak masalah. Tapi kenapa PDIP terkesan tertutup ini? Sudah diiming-imingin oleh Bang Ruhut, nih ada nih militer nih, ada ini, kok kesannya tertutup ya hanya dengan Nasdem saja begitu? Saya rasa tidak, kan ini kan masih proses rekapitulasi akhir. Minggu depan juga kita akan juga kembali roadshow seperti itu, karena bagaimanapun juga ini kan proses ini juga harus dimatangkan di akhir ini mengenai suara partai, begitu juga mengenai berapa kursi yang sebenarnya didapatkan oleh PDI Perjuangan. Kan ini memang proses yang patut harus disikapi dengan betul-betul berhati-hati dan kita kewaspadaan tinggi. Katanya kemarin gosipnya nih, kabar-kabarnya hari Jumat suci nih akan diumumkan cawapresnya Jokowi. Ini nggak jadi hari ini nih, Bang. Kan masih ada 3 kali Jumat suci lagi untuk mencapai tanggal 20 Mei. Atau diganti Sabtu seru. Bisa. Iya, ini kalau Gerindra ini sebenarnya bisa dikatakan di ujung tanduk juga. Ini tergantung partai-partai lain, bisa-bisa kalau Demokrat membuat poros sendiri, kemudian mengajak partai-partai lainnya, misalnya partai PKS dan partai lainnya ya, PAN dan lain, ini Gerindra bisa tidak dapat tiket untuk maju jadi capres ini. Kalau kami Gerindra tetap optimis ya, karena sebetulnya yang pertama ukurannya kita kan belum selesai quick count-nya, itu artinya quick count tidak bisa dipakai sebagai dasar hitungan. Lalu nanti yang real count kita tahu memang pengalaman tidak terlalu jauh beda, tetapi kami sangat berhati-hati, jangan-jangan kami mau untuk koalisi tahu-tahu bukan 20,1, 19,9, gugur lah itu kan. Ini kan rumah itu kita menjadi tersangka. Tapi lobby sudah berlangsung dari sekarang dong. Lobby-lobby. Oh iya, jelas. Kami terus-menerus lobby-lobby, kita terus-menerus berbicara untuk membentuk chemistry semakin tinggi. Nah ini dari lobby-lobby itu pembicaraan yang sudah ada secercah harapan. Ya, saya melihat ada. Saya melihat ada titik terang, tapi malam ini saya belum membuka lebar-lebar kepada publik bahwa sungguhnya kami sudah mulailah titik terang. Karena P3 sudah kehilangan P3, betul kan? Belum. Masih mungkin. Iya, masih mungkin kan. Ini kan Islah, setelah Islah kan ada pembicaraan lagi. Nah ini mungkin dikomentarin ya Pak Ridwan, gimana? Enggak, kan kebanyakan pengamat itu dia nggak pernah mengalami politik ya. Jadi diksi yang digunakan oleh para kiai di P3 itu dia nggak paham. Kan Kiai Ma'mun mengatakan jangan pecat-memecat dan jangan koalisi. Mendukung kan boleh. Itu gaya P3 bicara kan. Mendukung kan nggak ada orang, ya kan, pecat memecat koalisi yang nggak boleh. Jadi tidak mudah memahami diksi P3 kalau nggak pernah di dalam. Pengamat maaf ya, maupun media cetak yang katanya hebat itu rada dungu dalam memahami politik Indonesia. Kebanyakan dia dungu ya. Jadi menurut hemat saya ini nggak mudah memahami ini semua. Saya ingin memberi catatan. Yang pertama, jauh hari Presiden SBY mengatakan kesulitan dari Pilpres tahun ini karena tidak ada incumbent. Itu diucapkan itu. Yang kedua, menurut hemat saya posisi Presiden SBY sebagai yang akan menyerahkan kekuasaan kepada yang baru terpilih itu sangat berat bebannya. Jadi beliau harus melakukan planning yang benar gitu ya kan. Jadi banyak orang misalnya menganggap popularitas. Kita lihat DPD ya, Pak Sabam Sirait gambarnya. Di belakangnya ada Jokowi. Di belakangnya lagi ada Megawati. Di belakang Megawati ada Pak Karno. Celentang ya, nggak terpilih DPD. Kalah habis sama anaknya Fahmi kan. 500 sekian. Sabam Sirait jauh di bawah 2 Betawi malah. Jadi yang terpilih ini 2 Betawi, Fatwa dan anaknya Fahmi. Sabam jatuh, udah ditambah. Rupanya masih kurang juga, mesti di belakang Bung Karno ada potret lagi Bang Radi Purwogoro kan. Tapi yang terpilih Mbak Rahma nomor 4 DPD-nya, jangan lupa. Artinya nomor PDI Perjuangan. Itu juga bagus. Nomor 4 yang terpilih. Nomor 4 di mana? DPD-nya. Yang nomor urut 4 terpilih menjadi DPD, itu nomor di mana itu? Yang di mana? DPD DKI. DKI? Iya. Nomor 4? Iya. Siapa? Saya lupa namanya, tapi nomor urut nomor
PDI Sabam nggak terpilih. Bukan, yang terpilih. Maksudnya nomor urut 4 Nomor urut aja. 4 Oh, iya, iya, itu Cuma seperti inget-ingetin itu. nomor urut Itu mistik nomor lah ya. aja. Itu mistik ya kan. Itu bicaranya dengan Jokowi, jangan dengan saya. Itu mistik ya kan. Tapi saya kan, ya kan. karena sering Kalau kena mistik ya marah, Jokowi bidangnya kan. Saya ini rasional. Jadi ini kita lihat yang terpilih siapa? Fahira, Fatwa, Vivi Effendi, dan Firdaus Dailani. Jadi meskipun udah masang foto Jokowi susun. nggak laku. Daripada Demokrat nggak ada yang masang foto SBY ini Bang Gimana? Ruhut. Caleg-calegnya itu kan saya lihat di jalan-jalan nggak ada yang masang foto Tapi SBY loh. 20% loh. Saya sendiri kaget. Kan waktu tukang kuik-kuik ya. Tukang kuik-kuik mengatakan Demokrat kalau nggak salah sampai 4,5% rata-rata ya. Iya, Bang. Jadi tukang kuik-kuik dasarnya apa saya nggak ngerti. Iya, Bang. Lantas tahu-tahu dia saya juga kaget bahwa sudah mencapai 10,5. Dan ini juga jangan salah ya. Di dalam syarat-syarat dukungan kursi bisa terjadi 2009 PAN merasa cukup bisa mendukung, tahu-tahu 3 orang anggotanya kan yang terpilih bermasalah. Iya. Jadi misalnya ada satu partai, dia yakin benar, ya kan, dia bisa mendukung seorang capres, dia punya 120, berteman dengan entah siapa, bisa 10 orangnya kena dana pemilu. Nah, jadi belum tentu Jadi ya, nggak sampai mudah. tadi. Nggak mudah. Baik. Kita Dan akan lanjutkan seperti lagi ini. nanti, kita masih harus break pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan ini sudah bergabung juga nih Pak Effendi Ghazali yang berjuang dari macet ini pastinya. Iya betul, ya, karena masih macet sampai hari ini. Sebetulnya saya kesini cuma mau ketemu Pak Ridwan Saidi. Udah lama betul saya nggak ketemu dengan Pak Ridwan. Hati-hati loh sebelahan. Nggak apa-apa, ini ya, bajunya udah hampir sama. Cuma terakhir tuh kalau nggak salah saya dia diundang oleh Bapak Effendi Simbolon supaya bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo di tangga Masjid Sunda Kelapa. Itu kira-kira terakhir pertemuan Terus saya. kejadiannya? Belum tahu, udah kejadian belum? Nggak mungkin, karena saya ini pemangku adat Betawi berdasarkan pemangkuan Kemendagri. Nggak bisa saya ketemu dia. Nah, kenapa? Karena saya kepemimpin adat Betawi, nggak boleh. Ini Effendi Ghazali langsung berpolitik. Udah bukan. Bukan. Kenapa telat? Macet. Janganlah nanti terduga marah. Gubernurnya kan Jokowi. Gimana? Ini yang Eriko dia tahu yang berpolitik ini. Saya cuma bilang macet, terutama karena ini it's Friday, ya, it's Friday ya. Betul, dan Pak Effendi kalau mau nyelesain macet harus masuk istana, kan begitu ya. Ini pembicara sudah jauh melenceng ini. Jadi kan kawan ini nggak pede, nggak kira dia jadi gubernur. Jadi suka-sukanya kasih janji, nggak macet, ini kan janji dia, nggak banjir. Tonya menang. Pening dia tante. Inilah kalau politik ya, ngomong macet aja bisa jadi panjang. Saya cuma kasih satu catatan kepada Pak pemirsa, dia bisa bicara begitu karena sudah yakin ke DPR, ke Senayan. Kalau masih begini-begini, wah. Hal lain kayaknya. Memang sudah beda awalnya. Persoalan dengan dana pemilu kan. Iya, tapi tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ini Pak Effendi Ghazali, pastinya tentang poros-poros ini. Mungkin Demokrat juga yang menarik, ada berbagai fenomena yang kita lihat, ada bahkan P3 menyuarakan agar dijadikan cawapres begitu SBY begitu, dan koalisi-koalisi manuver dari poros-poros ini. Kalau Anda melihat pergerakan Ya kalau usulan untuk menjadikan PSB sebagai cawapres agak bersifat lelucon kalau menurut saya, udah jauh lah dari analisis ilmuwan tuh. Maaf, udah jauh. Tapi yang menarik sekarang kita garis bawahi bahwa nanti Eriko harus cepat menyambar saya loh kalau saya agak dianggap salah-salah bicaranya. Sebetulnya kita mulai permainan baru sekarang. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi ini starting from the zero, mulai dari awal. Mohon maaf saya ingin katakan, mestinya teman-teman PDIP itu mulai beranggapan bahwa Pak Joko Widodo itu 19%, kira-kira gitu. Enggak apa-apa, jangan berpikir besar-besar dulu. Mulai dari permainan baru supaya semangat kedepannya itu cara bertempurnya berbeda. Jadi hanya 19%. Auranya saya malah menyebutnya aura 19% dulu. Terlihat kok waktu itu agak sedih gitu. Tapi kemudian ke depan mungkin bisa lebih semangat. Nah karena itu belum ada satupun partai yang sebetulnya bisa
maju begini, itu kan kata tukang quick 19%. Enggak, real count-nya belum. Tukang quick kan kesendak hatinya aja. Kalau gini, kalau tukang quick itu ada plus minusnya ke atas 1%, ke bawahnya 1%. Jadi kira-kira nanti 20% ya kan? Karena itu belum ada yang langsung, kalau 20% itu kan suara nasional ya, bukan hitungan kursi di DPR. Jadi kalau mau jujur, belum ada yang bisa langsung mengatakan kami sendiri bisa punya tiket atau boarding pass itu. Karena itu kebetulan ada Bang Ruth Sitompul. Nih, saya kan dulu anggota independen. Independen itu artinya nggak terima honor, dan yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Nah, masih dulu ya, sekarang nggak? Sekarang udah nggak, karena Achilles tendon, operasi Achilles tendon ya. Itu selalu ada berhimpitan gitu. Dulu nasihat dari Babe juga, si Jan bilang Babe udah ya. Nah, balik ke soal konvensi, menurut saya ini kesempatan untuk Partai Demokrat mula-mula itu bertempur dulu aja, capreskan saja dulu. Karena konvensi itu nggak apa-apa, ini berbeda kita malam ini. Karena ini Belum tahu Ferry Gozali sedang ini lepas, konvensi capres, bukan konvensi cawapres. Jadi konvensi ini hampir konferensi lagi, ada gabungannya. Konvensi ini hari Minggu akan ditutup dengan debat kan. Sesudah itu ada pidato Pak SBY. Saya berharap pidatonya mengatakan siapapun yang menang konvensi berdasarkan hasil survei akan tetap kami upayakan maju sebagai calon presiden. Nah, ini seberapa serius sebenarnya Bang Ruhut konvensi ini? Apakah benar-benar ingin mengusung capres atau hanya sebagai cadangan aja, backup plan? Kalau nggak cocok, nah, itu harganya agak lucu dikoalisi, jadinya. Jangan-jangan hampir sama dengan apa tadi lelucon yang tadi, bahwa ada yang nyuruh Pak SBY jadi cawapres, keterlaluan itu kan. Ini konvensi capres, jangan langsung diarahkan ke cawapres, karena mereka masih mungkin loh untuk mengusung. Nah, ini seriusnya jadi capres apa cawapres? Jadi memang malam ini Effendi Ghazali ini saya punya chief. Ya, ini chief saya. Sangat brilian. Mas dia konsultannya konvensi kan? Apa? Enggak. Enggak. Kalau dia konsultan aku pribadi. Ya. Jadi aku mau bilang begini, Rama. Lebih kacau lagi di pernyataan. Rama, ya ini kita sikapi, tadi kan pertanyaan mengenai Romi. Ya. Aku positif thinking. Romi mana? Yang kemarin dibuang, sekarang sekjen lagi. P3. Romah Zuri ya. Dia yang mengatakan SBY Wapres. Itu betul. Saya sepakat. Itu lelucon. Tetapi ada Romi yang brilian. Apa itu? SBY masih mempunyai 50% pollingnya. Terima kasih Romi. Itu yang aku bilang. Kemana dia berlabuh, itu yang jadi presiden. Bahkan, betul Effendi, konvensi calon presiden. Insya Allah kami yang Tapi menang. kayaknya PDIP, sotar duga ini tidak bergeming ya PDIP ya. Kabarnya SBY akan bertemu Megawati dan lain-lain. Kan sebenarnya tadi karena Pak Effendi Ghazali kan baru datang. Dia kalau Sebenarnya tadi kan aja kita dia sudah akan sampaikan ngomong. bahwa kan sebenarnya minggu depan ini kita akan berjalan kembali. Karena pada awalnya Demokrat kita termasuk memulai- dipertimbangkan? Kan kita harus semua kita samain dan kita juga harus bertemu berbicara. kasih. Membangun bangsa ini kan tidak bisa hanya satu pihak semata. Justru kita harus berkomunikasi. Soal jodoh itu soal lain lagi. Karena ini kan sepertinya pacaran. Ada bibit bebet bobot dan ada kesesuaian. Kalau Gerindra, apakah Demokrat juga tidak mungkin ya dengan Demokrat ya kalau Gerindra? sekali. Mungkin sekali. Iya, Benar. mungkin sekali. Karena di dalam sejarah ketika partai koalisi ini pada macam-macam, ternyata Gerindra pernah pasang badan masalah pajak misalnya, ya kan? Jadi adalah chemistry ini juga ada. Saya kira kita tunjukkan pada saat kemarin kita di luar, tapi ternyata ketika kita melihat Demokrat perlu dibantu, kita bantu. Sehingga adalah chemistry ini ternyata Tapi tetap tadi Bang Ruhut belum jawab pertanyaan. Jadinya nih mau capres apa cawapres? Ya capres lah, ini kalau aku kan gak enak. Tapi kan ini itu Pak apa? Effendi Ghazali, nanti abang kita juga tolong dong minta komentarnya. Ini dua pengamat ini harus kita dengar. Jelas calon Harus presiden. dengar dia, tapi kemarin itu hari Jumat ada dialog kenegaraan di DPD. Saya bersama dengan Kodari, itu juga ada Yunarto Wijaya sebelumnya. Itu barangkali masih ada kalimat yang mengatakan Pak SBY itu masih mungkin memainkan peranan saat ini sebagai kingmaker. Kata siapa? Itu kata Kodari. Bang yang dia bukannya tukang quick. Iya, tapi Kenapa sih tarikan musuh sama quick-quick ini? enggak. Dia dalam konteks analisis itu antara lain mengatakan demikian. Boleh dong, Bea. Ya gini ya, saya itu pertama Pak SBY itu jangan disembarangin.
Dia akan memainkan peran yang penting. Seperti saya tadi cek Bapak Ruhut, jam berapa Pak SBY hari Minggu itu? Beliau bilang malam. Karena pagi kami pemuka adat Nusantara bertemu dengan Pak SBY di Kendari. Dan saya anggap ini kreasi yang cakep lah. Saya mengkritik Pak SBY, tapi orang yang langkahnya strategis kan harus kita pujikan. Dan itu ada tokoh-tokoh adat Nusantara. Itu yang sudah berubah Babe nih. Apa? Bukan tukang quick Babe yang udah berubah nih, bukan ya? Enggak, saya nggak berubah. Dia ini akan mengakan itu. Dan itu juga kita nggak tahu. Karena Pak SBY itu orang yang berpikir strategis. Ya kan? Di dalam hal ini, saya mohon maaf ya dengan SBY, dengan PDIP, Anda akan berada di luar gelanggang. Mengapa begitu? Iya, Anda nggak akan punya teman. Jadi apa itu pertandingan ini pertandingan antara mereka ini pasangan-pasangan. Sudah ada Nasdem, Ben. Iyalah, itu Nasdem pagi lain, sore lain, pagi lain, sore lain. Enggak. Udah pasti dengan Nasdem maju, Ben. Jangan lupa, itu ada variabel masalah BCA. Di situ kan 2002, 2004 di Rut BCA adalah Mokhtar Riyadi, bapaknya James Riyadi yang merupakan ditokohkan sebagai yang mengatur kubu Jokowi. Jadi Anda jangan salah paham, besok akan ada pemanggilan orang-orang BCA. Apa hubungannya nih sama Jokowi? Loh, mereka ini klarifikasi di balik serius nih. Kan? Yang mempropagandakan paling tidak verifikasi Pak Eriko. Silakan mau yang kita publik tahu James Riyadi yang diumumkan di online dan sebagainya sebagai orang yang berada di balik Jokowi. Atau lain lagi sekarang. Kalau saya selama ini, ya memang kalau sama Babe biasa. Di televisi swasta lain pun saya selalu dibuat seperti ini. Tapi saya akhirnya terpilih. Saya bersyukur Mbak Rama Sarita. Jadi ini hal-hal yang normal saya. Ya kalau di kami di PD Perjuangan sama Pak Jokowi belum pernah saya bertemu yang namanya Pak James Riyadi. Nah ini penting ini. Ini penting karena kesan yang ditimbulkan di online. Jadi memang James Riyadi berada di balik pencapresan Jokowi. Seperti ini itu. Penting. Saya kan di kepengurusan DPP selalu bersama-sama, belum pernah saya bertemu sekalipun. Iya. Nah jadi ya kalau mungkin Babe yang mesti harus menjelaskan. Oh iya. Nah, itu kesan saja, kesan yang itu. Online itu semua. Kesan apa katanya Jokowi presiden boneka, bela nggak pernah peluk boneka ya? Enggak, saya nggak mengucapkan gitu. Aduh. Baik, ada berita masih akan terus berlanjut bersama berikut ini. Enggak, yang kayak gitu enggak. Gencarnya komunikasi politik sejumlah partai politik peserta pemilu menunjukkan bahwa penentuan arah koalisi pasca hasil hitung cepat kian menggeliat. Namun pergerakan arah koalisi nampaknya sama sekali tidak membuat Partai Demokrat bergeming. PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra diprediksi bakal menjadi pemain utama dalam pertarungan pemilu presiden mendatang. Pasalnya ketiga partai tersebut merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2014. Meski begitu, Direktur Indobarometer M. Kodari menilai tidak tertutup kemungkinan munculnya poros keempat. Menurutnya ada 3 skenario terkait poros keempat ini. Bisa poros Demokrat, poros Winhati Hanura, atau Partai Islam. Menurut Kodari, Demokrat sebagai partai penguasa tentu memiliki modal untuk memimpin koalisi. Sedangkan Hanura dengan kekuatan finansial dan memiliki media memiliki potensi yang sama. Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto berpendapat, Demokrat sepertinya akan cenderung menunggu langkah dan perkembangan parpol lainnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi Pengawas Partai Demokrat, Suwaidi Marasabesi menegaskan, partainya belum memutuskan untuk membentuk sekaligus memimpin koalisi partai menengah atau poros tengah. Dalam beberapa hari terakhir muncul wacana koalisi poros tengah. Koalisi ini berisi partai politik dengan perolehan suara di posisi tengah yang mayoritas diisi parpol berbasis Islam seperti PKB, PKS, PAN, dan P3. Pada Selasa malam 15 April kemarin, elit Partai Demokrat diundang oleh SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa konvensi Capres Demokrat dilanjutkan dengan menggelar debat kandidat terakhir 26 April 2014 mendatang. Setelah itu, ditentukan kandidat capres dari partai itu.
Dan kabarnya setelah proses konvensi Demokrat itu rampung, baru ditentukan apakah Demokrat berkoalisi atau membentuk poros tengah. Namun sebagian kalangan menilai, mestinya Demokrat jangan terlalu lama menunggu situasi politik koalisi. Pasalnya dengan perolehan suara 9% versi hitung cepat, Demokrat masih memegang peranan strategis di tengah tidak adanya partai yang dominan dalam perolehan suara. Justru Demokrat dapat menggagas poros baru dengan menawarkan capres alternatif hasil konvensi. Ini kalau Demokrat ini sebenarnya tidak bisa terus menunggu nih, minggu harus ada keputusan ini jadi capres atau cawapres ini konvensi, begitu ya Bang? Ya, kami mengalir, tapi kami tahu ketua umum kami, penggagas pendiri partai ini, ya, orang yang sangat arif dan bijaksana. Jadi momen seperti yang dikatakan suhu saya, ini abang saya punya mentor, beliau itu ahli strategi. Jadi jawabannya? Jawabannya capres dari kami. Oh, jadi poros semua partai ya menunggu sampai tanggal 6 ini. Karena ini kan rekap di KPU ini baru selesai tanggal 6. Pengumuman tanggal 9 ya. Jadi nggak bisa mendahului itu, karena itu formal hasil daripada pemilu. Tapi minimal gerakannya sudah bisa dibaca sudah, ya Pak. Dari seminggu lalu sudah gerakannya. Nah sudah. ini Ical malah gerakannya ke Roma Irama ini, kemarin jadi imamnya Roma Irama ini sholat maghrib ini, maksudnya apa ini? Ya beliau berkunjung kan silaturahmi. Berkunjung ke Roma Irama maksudnya? Enggak, Irama berkunjung ke Ical kan silaturahmi, ya. Kenapa tidak? Karena semua pun dalam silaturahmi itu kan banyak sekali manfaatnya, masukan-masukan yang mungkin keliru soal PKB dijelaskan Roma Irama dan sebagainya. Menurut saya bagus-bagus saja nilainya tentang ibadat Islam, ya. Ya kan, so kan tidak mungkin pertandingan cuma satu pasangan kan, harus ada mitra tanding. Cuma menurut saya ini derby gitu. Kalau saya derby, saya nggak bisa derby pasangan. PDIP masuk karena Jokowi masuk karena ada Nasdem. jadi ada Jokowi dengan cawapresnya. Nanti kan Abu Rizal kan sudah tetap mau maju dengan cawapresnya, Prabowo dan cawapresnya. Lalu nih ada kemungkinan poros Demokrat dengan cawapresnya. Tapi mungkin yang sedang kita tunggu-tunggu adalah momentum. Dan rasanya sampai hari ini saya kok masih percaya kita nggak bisa mengharapkan kejutan sebelum 6 Mei. Jadi walaupun ini katanya nanti sore akan mendeklarasikan pasangan tertentu hari Jumat. Atau Pak Jokowi sendiri kalau ditanyakan itu jawabannya bisa besok, bisa 2 hari lagi, bisa minggu depan. Jadi karena begini, kemungkinannya Rahma begini, nanti Babe langsung kalau enggak Samber juga. Misalnya kalau seorang menentukan Rahma kan saya Rahma. Oh, Rahma yang ini. Saya kira Dewan Pembina Nasdem. Ini emang kalau tua pemikiran itu bisa bercabang-cabang. Nah, poin saya begini, kalau seseorang, misalnya Jokowi, misalnya ambil contoh aja, tiba-tiba misalnya mengambil orang yang lain, katakanlah, ya misalnya. Oh kan? Iya, misalnya, nih, misal loh ini, kuat aja. Eko ini misalnya. Lalu kan JK bisa diambil sama pasangan yang lain. Ya kan? Karena hitung-hitungannya kan gitu kan, karena ini kalau mau adu cepat misalnya. Karena itu saya agak khawatir malah begini nih, nggak tahu nih mereka yang dari partai-partai ini. Saya agak khawatir nanti tunggu-tungguannya, batas terakhir mendaftar kapan? Tanggal berapa? 20 Mei. 20 Mei jam 24 ya? Kira-kira. Jangan-jangan sampai jam 12 siang kita belum mendengar pasangan yang betul-betul. Bisa. Mereka tuh telepon-teleponan tuh. Bisa sampai jam 10 masih tawar-menawar. Tapi sudah ada orang yang siap di perempatan jalan menuju KPU dengan formulir yang ada variasi-variasinya gitu. Bisa. Jadi formulirnya nyampe lebih dulu di KPU jam 23.00, orangnya nyusul belakangan. Bisa jadi begitu loh ini. Jadi karena saking ketatnya loh. Yang dibilang Pak Effendi ini benar. Tapi ada satu hal yang kita harus sama-sama cermati. Ya. Memang selama ini kan ada 3 nih calon. Sepertinya tetap 3, tapi salah satu dari 3 yang sekarang ini hilang. Wow. Maksudnya? Maksudnya ARB gitu. Ya aku nggak tahu lah siapa. Ya. Karena kalau kami, saya punya keyakinan. Kenapa? Chemistry itu tidak bisa dibuat-buat. 10 tahun Pak SBY sebagai profesor doktornya koalisi. Ya. Beliau kami sekarang di papan tengah yang tertinggi, yang lain ini semua kawan. Dan sudah menikmati kemerdekaan selama ini. Ya. Pasti mereka dalam politik, ingat loh. Jangan coba-coba. Dalam politik bukti bukan janji.
Kayak iklan ini. Dan kawan-kawan ini semua udah bukti selama ini dengan Pak SBY. Baik. Jadi bahkan Rama, apa yang terjadi? Aku takut nanti yang baru jelas bisa jadi calon Jokowi loh dengan Nasdem. Ya? Itu udah bertentangan Benar. Dia belum selesai. Aku khawatir ini nanti bisa-bisa head to head hanya 2 calon. Waspadalah. Iya. Udah bertentangan. Pak Edi. Saya sama dia dengan nggak Pak Jokowi masuk ke putaran pemilihan putaran Presiden. pertama presiden. Kalau Babe bilang nggak masuk. Ya. Ini udah Iya. bertentangan. Tetapi kalau menurut Anda, Ini pertandingan ini kan masih mencari bentuk siapa lawan siapanya ya. Jadi peluang-peluang itu kalau saya lihat ya, rakyat juga lama-lama melihat bagaimana tidak hanya sekedar penampilan tapi juga visinya apa. Ini orang belum ada yang bicara visi nih sekarang nih. Bicara orang semua. Kita coba biasakan lah. Bukan, ada saya koreksi. kita biasakan sebenarnya. Nanti saya Kita koreksi biasakan pembahasan kita selama ini. Kalau koalisi nggak pernah ngomong konsep, Pak. Ngomongnya siapa dengan siapa, koalisi siapa. Kita coba biarkan Nah, rakyat kalau kita dibilang, berpikir, bukan iya. ya? Yang kita dapati dari setiap pembahasan, perdebatan, talk show itu Pak, fakta Pak. Nah, biarkan rakyat ini sekarang melihat apa sih, ya pemikirannya Baik, silakan ya, Pak Ridwan. Pak RB, apa pemikirannya Pak Ya, tadi kan Prabowo, apa pemikirannya Bung Ruli mengatakan visi nggak ada. Bukan nggak ada. Bapak Jokowi di depan Pemret menyampaikan misinya. Di talk show saya bilang. Dengar dulu, Ya. bahwa beliau akan mengekspor jus pepaya karena banyak pepaya tidak terurus, jadi akan diekspor jus pepaya. Terus Pemret nanya lagi, apa program lain? Loh, saya jangan ditanya, situ dong kasih masukan dari saya jus pepaya. Maksudnya apa? Bukan maksudnya apa, kan saya hanya meluruskan Ada visinya. ada visi. minimal ada ya, ada jus pepaya daripada nggak ada ya. Kayak Pak Ridwan Bisa gitu, begitu. tadi pertanyaan ke saya kan? Iya. Pertanyaan ke Saya belum begini. selesai loh tadi. Ini foto. Iya. Saya mau segini lah. Ini kan kita sekarang talk show hari ini, kemarin, semuanya ngomongnya itu lagi. tapi saya ingin satu. nggak ada Coba yang tolong baru sekali-sekali. dong. Coba tolong sekali-sekali. Dengarkan apa sih yang membuat orang memilih dia itu masa depannya kan. Masa depannya apa konsep dia sih? Iya. Itu kok jadi ngomongnya rakyat juga diberikan pembelajaran. Oh, milih orang rupanya mesti milih visi juga, nggak cuma lihat orangnya keren, nggak cuma lihat Popularitasnya orangnya saja. Baik, keren. silakan ya, Ini Pak Effendi. betul, ini persis betul. Kalau lagi sama-sama dulu kami sharing di kampus itu persis seperti ini. Jadi artinya, iya kan gitu ya, persis bahwa koalisi itu di samping mengandalkan figur, juga harus mengandalkan program. Cuma jangan jus papaya doang dong. Bukan saya yang Nggak boleh, bilang, nggak boleh. ada di apa itu? Iya. Apa namanya? Forum Pemret. Daily apa tuh korannya James Riyadi itu ada. Investor Daily ada. Saya begini, Iya, setelah ini. saya menyambung gini, kan selama ini walaupun misalnya angka perolehan efek Jokowi dipertanyakan, tapi kan orang melihat bahwa Jokowi itu akan menjalankan program Indonesia Hebat yang terbagi atas ini. Prabowo menyampaikan programnya Gerindra sudah ada kan programnya itu ARD visi negara kesejahteraan 2045. walaupun di iklan-iklannya agak sedikit belum masuk ya, tapi nanti akan itu dielaborasi. itu harus diperbanyak. Oh, harus Orang tahu tapi apa maksud saya, pikirannya. Ada Silakan nih. selain jus pepaya itu banyak program Enggak, lain. PDIP ada, Gerindra agak banyak. Mungkin ditambahkan itu Pak Enrico. Golkar enggak, maksud saya dalam konteks yang seperti ini, memang rakyat menunggu-nunggu misalnya, kan rakyat bisa bertanya-tanya, ini partai yang misalnya agak ngotot melawan rancangan undang-undang KUHP dengan KUHAP, kok bisa gabung dengan partai yang mendukung misalnya, itu kan lama-lama orang bilang agak aneh juga ini. Nah, partai yang misalnya mengatakan stop dulu moratorium pengiriman tenaga kerja, PDI Perjuangan kan begitu misalnya ya, sampai ada perjanjian MOU. Nah, MOU-nya jelas, kan nggak mungkin bisa mestinya ya bekerja sama dengan partai yang sekarang kirim aja dulu. Ada yang bilang begitu. Ada dong, Bek. MOU-nya belum jalan masih tetap kirim beberapa di moratorium. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Ayo pikir-pikir, ini gimana sih caranya? Baik, silakan ditambahkan ini Pak Enrico. Ya, saya berterima kasih betul yang disampaikan Pak Effendi tadi. Memang sebenarnya yang sudah diungkapkan dari pertama bahwa Pak Jokowi diberikan kesempatan menjadi capres oleh Ibu Mega, bahwa konsep kita adalah Trisakti, menjalankan Trisakti Bung Karno. Dengan apa aplikasinya? Program Semesta Berencana.
bahwa siapapun yang diberi kesempatan memimpin, jelas ada guidance-nya 10, 20, 50 Jadi tahun, bukan 100 jus tahun. pepaya hanya salah satu Loh, saja. Jus pepaya itu penting untuk kesehatan. Mbak Rahma, seperti tadi saya sampaikan, saya sudah itu seperti Babe. Saya malah jadi. Ya nanti kalau Babe begitu kan lagi Pak Jokowi nanti yang jadi. Baik, kita harus seperti itu. Saya nggak pernah nyerang dia sebagai caleg, malah dia saya bela. Waktu Jokowi ngamuk, perolehan PDIP rontok gara-gara caleg, kagak beres. Saya bela dia, saya sebut sebagai contoh dia melakukan yang benar. Gue nggak pernah nyerang dia. Baik, kita harus break dulu. Silakan minum dulu. Pepaya juga boleh, Pak. Pepaya juga boleh. Pemirsa, kami segera kembali. Selamat sore. Saya nggak pernah. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan ini dialog ini sekarang ke Gerindra nih dari tadi nih Profesor Soehardi. Kalau program-programnya Gerindra ini juga disosialisasikan dalam koalisi ini, apakah juga membicarakan visi misi dalam koalisi ataukah kita tahu dengan P3 sudah menjalin begitu. Ini apakah bagi-bagi kekuasaan atau juga ideologi dan visi? Di dalam 6 program aksi ini kita tawarkan kepada nanti teman koalisi. Yang pertama, kalau kita mandiri pangan, energi dan air, siapa nanti yang bisa mengerjakan ini program ini? Bisakah ini partai ini bisa mengerjakan? Kemudian ekonomi kerakyatan, membangun bumi, peternakan, perikanan dan sebagainya. Siapa ini yang bisa? Menterinya nanti? siapa gitu maksudnya? Ya, siapa yang orang yang paling ahli di situ? Kita tawarkan. Apa ada di antara teman koalisi ini yang nanti bisa mengerjakannya? Kemudian yang ketiga misalnya pembangunan sumber daya manusia, tentang agama, budaya, kesenian, olahraga, siapa nanti yang bertanggung jawab? Kemudian lingkungan hidup yang hancur lebur ini. Bencana alam yang dari tadinya 2001 baru 138 sekarang mendekati 2000. Ini harus kita bangun. Siapa ini yang bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian masalah korupsi dan good governance. Siapa ini yang bisa menangani ini? Siapa nih jaksa agungnya ya? Siapa yang paling penting di sini? Di sini jadi kita tawarkan program itu, makanya kita sebut 6 program transformasi bangsa dengan penjelasan-penjelasan terus kita tayangkan di televisi, di koran-koran supaya program ini menjadi Anda jalan. percaya seperti itu Pak Effendi, bahwa dalam koalisi itu yang dibicarakan program-program bukan hanya power sharing? Ada dua dong, panggung depan sama panggung belakang. Di panggung depan harus bicara seperti itu. Kalau di panggung belakang, Telepon-teleponannya lain lagi. ini Menteri SDM-nya siapa nih? Menteri BUMN-nya siapa nih gitu. Itu terjadi pasti. Terjadi. Yang Depan kayak ministry, belakang ministry. Iya. Jadi kalau yang dibilang Jokowi nggak ada gitu-gitu itu gimana? Gimana? Kan Jokowi jelas statementnya. Menolak. Dia bilang nggak ada itu, sampai dia bilang Nasdem biar sama saya juga nggak ada itu. Yang lain juga mau dekat, nggak ada tuh. Jangan ngomong wapres, jangan ngomong bagi-bagi. Jadi gimana tuh? Itu ada diucapkan. Dia ucapkan itu. Nah, artinya bahwa benar-benar di PDIP tidak berdasarkan power sharing koalisinya. Mbak Rahma juga yang membawa acara pada waktu di Jack TV saya dengan Pak Rio Petris Kapela, itu beliau sampaikan langsung. Dan itu memang komitmennya, bahwa mendahulukan kepentingan bangsa daripada yang disebut koalisi seperti sekarang ini yang transaksional itu. Makanya kita tidak mau menyebut Percaya koalisi. seperti itu nih Pak Effendi? Nah, memang dia kadang-kadang dianggap sebagai perjuangan dan doa boleh. Jadi kalau kita mengutip Roma Irama, itu dianggap perjuangan dan doa. Boleh gitu ya, Be? Artinya perjuangan dan doa kita semua, semoga itu berhasil. Amin. Tapi pada tataran praktek politik kita hari ini, saya harus mengatakan saya nggak yakin. Mohon maaf nih bagi Riko dan kemudian juga Rio. Saya dengar waktu itu ya, persoalannya adalah kalau programnya itu katanya pro rakyat, nggak usah repot pengejualan, nggak usah bentuk koalisi yang 50% di parlemen, itu juga harus jalan. Contohnya DKI. Itu kira-kira argumennya. Iya, kan begitu. Tapi saya mengatakan kerjasama juga. Namanya kerjasama minimal. Itu dia bilang kok. Coba dalam sejarah ya. Dalam praktek nih, Pak. Ya, sejarah prakteknya lah ya. Seorang presiden sehebat apa kalau misalnya dia tidak bisa membuat pemerintahan itu efektif bekerja juga nggak jalan. Karena apapun juga dia kan eksekutif saja. Dalam fungsi legislatif kan ada kebijakan-kebijakan yang harusnya dia sangat tergantung dari itu. Ya, ini Pak Ridwan sudah maju dari kursinya nih, berarti mau ngomong ini. Sehingga itulah pada agak ngecilkan Jokowi. Bukan, Sudah saya nggak setuju. Tidak, itu kesimpulannya Pak Ridwan. Saya nggak nyimpulkan. Itu jauh aja menyimpulkan. Bukan, Anda kurang mendalami Pak Justru Jokowi. saya bela argumennya Pak Jokowi lah. Begini loh, tadi waktu kebakaran di Senen. Apa lagi nih? Nah, kan Pak Jokowi
melintas asap. Ya kan? Sampai polisi yang menjaganya bingung. Disambut oleh para pedagang yang lagi ngumpulin bahan-bahannya dari korban api. Pencitraan. Kata si pedagang. Itu ada di online, jangan bilang saya mengarang-arang. Ya, tapi apa hubungannya dengan relevansinya dengan ini tadi? Bahwa dia itu mampu dari segala macam capres, dia nembus asap itu loh. Oh gitu. Ini kita bicara efektif. Pemerintahan efektif Tapi itu. kalau di gubernur saja ya, Jokowi juga mengalami kesulitan juga. Belum kelar nih, belum kelar deh. Dia dari jus papaya menembus asap. Ini maksudnya apa sebenarnya ini? Biar agak jelas dong ini. Kalau jus papaya udah diklarifikasi tadi, dari klarifikasi kan. Ya menembus Ini asap kalau nih. koalisi itu kalau ada beberapa dimensinya. Diingat terus oleh Mas, akhirnya terjadi doa ini. Koalisi itu kan Tadi sudah jus papaya berklarifikasi. Jadi beliau ini mengatakan hebatnya Pak Jokowi, asap dia tembus Tapi untuk menyelamatkan. penonton teriaknya lain, si pedagang. Pencitraan. Tunggu, saya bingung ini. Hostnya aja bingung nih. Tadi ngomong koalisi efektif pemerintah di DPR. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya sama asap? Itu yang pas saya tanyain. Kalau jus papaya masih agak ada hubungannya. Jim Suyadi sudah diklarifikasi Eriko. Yang menembus asap ini nggak ada hubungan. Menembus asap nggak Itu ada namanya hubungannya. curcol. Bukan begitu, apa namanya, Rahma. Ini kan masih penuh asap itu koalisi. Yang mau saya omongin belum kelar nih ya. Jadi pada tahap ini Anda bicara koalisi-koalisi itu sebenarnya untuk mendapatkan kecukupan, mencalonkan presidennya kan, sehingga poros apa ini. Andai kata poros itu tidak punya kecukupan, juga nggak bisa ngusun presiden kan, tadi disampaikan oleh Pak tadi ya. Hari Iya. ini ya. Sebenarnya setelah itu tinggal dua, mau di dalam apa di luar pemerintahan, itu poros tinggal dua. Iya. Karena kita nggak pernah membentuk yang namanya koalisi poros ideologis, nggak pernah. Baik, Kalau mau tapi bentuk itu Pak Ruli benar juga ya, karena kita tahu waktu menjadi gubernur, masih jadi gubernur sekarang ya Jokowi. Hati bicara aja, hati-hati. Komunikasi dengan DPRD juga kurang efektif juga ya, kurang lancar juga, kurang harmonis juga nih. Ini kan bisa terjadi juga di DPR nanti begitu kalau tidak ada Untuk dukungan. kepentingan rakyat, apakah juga namanya wakil rakyat tidak mendukung, Mbak Rahma? Apakah Nah, itu karena dibatasi argumennya dia. oleh partai, oleh sekat-sekat? Tidak seperti itu. Ada Harus argumen yang saya mendukung ingatkan itu. di sini sekali Tetapi lagi. teringat Kita ya. ini bukan sistem parlementer, kita sistem presidensial. Ini harus diingatkan. Nah, kalau memang ini tujuannya baik untuk rakyat, siapa yang ingin berhadapan dengan rakyat yang memilihnya? Walaupun pengambilan keputusan tetap fraksi. Tetap fraksi. Di paripurna Seperti itu. tetap harus voting. Contoh yang paling simpel DKI. Mundur 2 bulan, Mbak Rama. Akhirnya disetujui. Kenapa? Kenapa disetujui? Kenapa Yang mana, tidak? Pak? Yang mundur Seperti itu, APBD-nya. APBD ya, APBD. Seperti itu. APBD-nya Itu kan yang terjadi. tergantung. Seperti itu. APBD itu belum di Perda, Pak. Itu baru Dan dikatakan itu terlambat 2 bulan. Oh, belum di Perda. Jadi Rama gini Rama, Seperti itu. yang dikatakan Rudi tadi benar. Kita jangan hanya ngomong koalisi bagi-bagi, tapi baik sekali visi, Setuju? ya. Setuju. Jadi jujur aja kan tadi aku sudah bilang, kalau berbicara visi, kami ini sudah 10 tahun. Pak SBY dokternya, nah, Iya. saya tahu. Udah 10 tahun, ya. Udah 10 tahun. Kalaulah kemarin, sayang kami nggak punya stasiun TV. Itu waktu di Kemayoran kampanye tertutup, Bapak sudah menyampaikan visi ke depan 45 tahun. Ya, sampai yang rame, minimal gaji 5 juta. Bayangkan itu. Maksud saya, kami punya calon, insya Allah itu yang akan menjadi presiden. Kenapa? Tinggal melanjutkan visi dari Pak SBY ini. Yang 10 tahun, aku mau tanya, 14 program pro rakyat, siapa yang nggak sur? Hah? Hah? Bos, Hah? PNPN. Kok itu rame-rame Ya, juga kita ya, cerita. bukan. Itu kayaknya Bukan. Itu rame-rame. Bos, rame-ramenya, Ya. waktu menikmatinya, Bukan. rasanya. Buat konsepnya Jadi gini, rame-rame. waktu bagi-baginya, formulirnya kalau Golkar kuning, PNP oposisi merah. Itu menurut itu ide brilian Pak SBY. Itu menurut Pak SBY yang bijaksana dan partainya Ya, saja. itulah. Bagi Jadi, sebagian orang maksud enggak. saya, Pak. sekarang begini saja. Kalau lihat tadi kan semua hatinya sudah bilang Indonesia hebat. Itu bukan bukti, janji. Tadi semua apa? Janji.
Kalau mau SBY tanya, 14 program pro rakyat ini mau dilanjutkan nggak? Tapi kalau mau bukti, Enggak. Oke, ada buktinya nggak? baru 30 tahun tapi. Bos, enggak, mau nggak kita lanjutkan? Enggak kan? Karena itu ini harus dilanjutkan, ini kehendak rakyat. Karena itu percayalah dari kami itu nanti. Saya mau tanya waktu Rahma mengatakan Pak SBY yang bijaksana kan intonasinya agak aneh. lebih sering Pak Ridwan Saidi yang anehnya daripada saya juga. Pemirsa, ada berita segera kembali. Hasil hitung cepat menunjukkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara 19,24%. Perolehan suara PDIP ini sebenarnya tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya oleh berbagai lembaga survei. Perolehan suara PDIP yang diperkirakan di bawah 20% masih belum cukup bagi PDIP untuk mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebab Undang-Undang Pemilihan Presiden mematok presidensial threshold sebesar 25% suara sah pemilu legislatif atau 20 kursi DPR RI untuk dapat mengusung calon presiden dan wakilnya. Wajar jika calon presiden PDIP Joko Widodo dan LPDIP gesit menjalin komunikasi politik. Mereka rajin bersafari. Adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang pertama-tama didatangi Jokowi dan PDIP. Pertemuan Jokowi dan PDIP menghasilkan kesepakatan untuk berkoalisi. Jokowi juga menemui Ketua Umum yang juga calon Presiden Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Namun, Partai Golkar tetap berpendirian untuk mengajukan sendiri calon presidennya. Kesepakatan Golkar dan PDIP hanya pada tingkat DPR yang berjanji akan mendukung siapapun yang terpilih menjadi presiden. Jokowi juga sudah berkunjung ke markas besar Partai Kebangkitan Bangsa. Meski sempat berdialog dan tampak mesra dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jokowi belum memperoleh kepastian adanya dukungan dari PKB. Kepastian dukungan itu baru didapat Jokowi setelah PKB mengetahui posisi-posisi apa saja yang ditawarkan di pemerintahan kelak. Safari politik Jokowi dan PKB memang penting untuk memenangkan pemilihan calon presiden. Apalagi perolehan suara PDIP yang diperkirakan kurang dari 20% masih memerlukan dukungan dari banyak partai politik. Selain harus memenangkan Pilpres, Jokowi dan PDIP harus juga memiliki dukungan mayoritas di DPR agar pemerintahannya berjalan efektif. Namun pada saat yang sama juga, bergerak calon-calon presiden dan partai politik peserta pemilu 2014. Mereka tidak hanya bertekad memenangkan pemilu presiden, tetapi juga mempunyai dukungan mayoritas di parlemen. Itu pula yang sedang dilakukan calon presiden Prabowo Subianto. Saya ke Pak Effendi Ghazali dulu deh ini di tengah peta koalisi. Karena terlambat datangnya tadi ya. Karena di tengah peta koalisi yang masih belum jelas, ya penuh asap tadi ya kata Pak Ridwan ya. Saya jadi masih belum jelas. paham soal asap, nanti bisa diklarifikasi dalam episode khusus tentang itulah. Iya, tentang PDIP ini ya. Sudah begitu percaya diri, tampak lebih sedikit eksklusif lah dengan pada awalnya, saya dulu pada cerita bahwa pada awalnya ada kesan eksklusif demikian rupa, ya khususnya sebagian elitnya, sebagian saya garis bawahi, Sekarang udah tidak insaf. semua. Ntar dulu belum, ini maksud saya. Kalau pada awalnya kan Iya, sekarang udah saya mau insaf. menuju ke sana. Ada kalimat-kalimat lain yang mengatakan sehingga ada yang membuat jarak psikologis, ditambah dengan lagi-lagi banyak orang-orang seperti Pak Ridwan Saidi ini. Kenapa Pak Ridwan? Orang bisa kesel sama dia, tapi di bawah, termasuk juga di kadang-kadang di masjid atau di apa, suara-suaranya dia ini didengar juga di bawah. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah waktu itu saya katakan lebih pada fenomena teman-teman Nadlin pulang ke rumah PKB, yang Muhammadiyah pulang ke rumah PAN, yang P3 pulang ke rumah P3, bahkan PKS pun yang didera isu serius tertahan untuk tetap di rumahnya, sehingga hasilnya menjadi 19%. Tapi betul, setelah legislatif terjadi, ada perubahan sikap yang menurut saya
positif ya, komunikasi politik dibuka ke semua arah. Walaupun tenang Beo, saya belum selesai. Walaupun kadang-kadang memang saya berharap bukan Pak Jokowi yang maju ke depan. Agak jarang. Mungkin ini fenomena baru ya. Kalau berhasil nanti harus kita catat sebagai telaah ilmiah baru di dalam jurnal. Tetapi maksudnya bukan Jokowi yang maju kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin ada teman-teman. Jangan juga dong, kan ada ini kan tim pemenangan yang bekerja sama. Ada 11. Ada tim 11 atau tim manapun. Tim 11 juga luar biasa baik. Nah, kalau bicara tentang posisi sekarang, saya sih seperti membayangkan mengingat hasil penghitungan itu nanti baru keluar sekitar tanggal 9 Mei. 6 Mei sudah kita tahu, tapi 9 Mei resminya. Saya khawatir, jangan-jangan itu khawatir, tetapi sekaligus memberi kesempatan bagi kami civil society untuk mengejar apa basis program Anda membuat koalisi, gitu ya. Sehingga nanti koalisi itu capres-cawapresnya baru diumumkan di atas 9 Mei. Tetapi yang ingin saya garis bawahi tadi, segala upaya-upaya yang akan dilakukan oleh koalisi, enggak disebut koalisi, kerjasama ramping atau kerjasama minimalis itu, memang pada kenyataannya nanti akan mendapat menempuh jalan terjal. Walaupun itu tetap harus kita dorong. Babe sudah akan mengatakan bahwa kita bukan presidensial murni, tetapi maksud saya begini, jangan juga teman-teman DPR, seringkali loh keluar kalimat ini di televisi ini, ingin mengatakan bahwa Anda nanti akan susah memerintah. Jangan anggap enteng DPR, seakan-akan DPR ini memang niatnya mengganggu. Kalau orang bekerja baik pun nanti akan susah loh sama kami gitu. Kan enggak dong, kan logikanya kalau orang bekerja baik, DPR-nya dukung dong kan, karena atas nama rakyat itu satu. Walaupun lagi-lagi bahkan di Amerika Serikat pun yang katakanlah presidensial relatif murni, sulit juga tuh. Pernah ada 1-2 minggu misalnya, itu pemerintahan sampai terhenti gara-gara misalnya tarik-menarik anggaran. Waktu itu soal Obamacare misalnya. Jadi ini jalan sulit, tapi lagi-lagi saya sebut tadi kalau mau boleh mengutip tokoh yang saya idolakan juga, Rhoma Irama, ini lebih merupakan perjuangan dan doa, Be. Lebih real loh perjuangan dan doa ketimbang asap. Ayo coba tanggapan dari asap gimana? Tapi saya mau ngomong Jokowi lagi lah, biar nyolot ini Pak Ridwan. Ya, bisa biar semangat maksudnya, bukan nyolot. Biar semangat. Kalau tadi Jokowi kan tampaknya sudah percaya diri nih dengan selain dengan Nasdemnya, dengan cawapresnya dibilang udah mengkerucut seperti itu kan, dan suara-suaranya Yusuf Kala begitu yang keluar. Ini ada perkembangan tidak ini Pak Eriko? Saya rasakan semua ini ada tahap-tahapnya ya. Artinya ini kan proses sekarang rekapitulasi akhir dan sebentar lagi akan diketahui hasil murninya. Artinya real count-nya akan diketahui. Dan dalam proses ini juga kami kan menjalin komunikasi seperti tadi sudah saya sampaikan. Minggu depan ini akan kita lakukan lagi roadshow, akan bersama-sama untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Sekali lagi, tidak bisa kita paksa ya, dengan semua kita. Dengan itu SBY nanti. Kalau melihat PDI Perjuangan bisa misalnya berkoalisi dengan Demokrat, itu menarik kan seperti ini proses-proses yang harus kita jalani. Ini menjadi satu proses pembelajaran. Bagaimana Ketua Umum sendiri begitu besar hati Ibu Mega tidak maju memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi. Seandainya nanti Jokowi yang lebih dulu mengumumkan cawapresnya, ini kan berarti rebutan tokoh bisa-bisa yang lain dapat sisanya seperti itu. Pak Soehardi dong sebagai Gerindra dapat sisanya Jokowi dong kalau keduluan Jokowi. Enggak begitu ya. Jadi karena sebetulnya kan tadi ada chemistry ya. Jadi chemistry ini tentu saja akan membuat apa itu koalisi ini nanti sebetulnya dasarnya kan bukan karena sisanya terlebihnya, bukan begitu. Semuanya kan sudah punya itu tadi. Makanya tawaran 6 program aksi tadi kan membuat chemistry ini semakin erat kepada siapa kita berkoalisi. Jadi tentu tidak karena sisa-sisa terebutan ini gitu. Ya, jadi dalam enggak sedikit aja. Jangan pakai kata sisa dalam pemilu 2014 karena ini berbeda sekali. Tidak ada lagi orang yang bisa bilang dengan sandal jepit pun akan menang, nggak bisa. Posisi cawapres ini luar biasa di 2014. Bukan, karena tergantung siapa capresnya. Dia harus menjadi komplementernya capres cawapres. Jadi nggak sama kan. Pak Jokowi tipikalnya sama Prabowo sama ARB, tentu cawapresnya untuk komplemen dia. menjadi lebih kompak berbeda. Masih tunggu-tungguan juga ini ya. Baik, tapi kita harus break dulu. Nanti tinggal segmen terakhir. Masih ada satu segmen lagi pemirsa. Bapak ini sudah siap-siap dengan teori barunya. Nanti closing. Ya, Anda kembali dalam Ada Apa Berita nih, segmen terakhir, langsung closing statement singkat-singkat saja nih, Bang. Ya.
Jadi kalau dari PDI Perjuangan sudah menunjukkan, memberikan satu contoh, Ibu Mega memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi, marilah kita bersaing di sini, menunjukkan program, menunjukkan apa yang akan kita kerjakan nanti bila mana diberikan kesempatan untuk memimpin, dan biarlah rakyat yang nanti akan memutuskannya. Baik, silakan ini Profesor. Ya, koalisi yang akan kita bentuk nanti ya, Partai Gerindra dengan partai-partai yang memang sejak awal kita tawarkan, dan mereka, saya yakin dan sangat bahagia bahwa ada 6 program aksi yang terus-menerus kita terjemahkan dan kita sampaikan kepada rakyat, juga kepada teman-teman koalisi. Dan inilah dasar berpijak dari Partai Gerindra untuk memastikan bahwa kita akan memberikan ruang yang sangat besar bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Baik, silakan ini Pak Ruli. Ya, siapapun dalam Pilpres ini yang menang, tentu yang menang harusnya rakyat dan tidak bisa kerja sendirian ya. Yang lebih penting adalah bagaimana yang menang nanti, siapapun yang menang, Golkar yakin kalau ARB punya konsep yang baik dalam visi negara Indonesia 2045 ya, itu untuk kesejahteraan rakyat semua juga. Jadi tinggal partai-partai memilih mau memberikan dukungan pada pelaksanaan program apa mau tetap mengkritisi di luar, simple ya. Baik, silakan ini Bang Ruhut ini. Ya, kalau kami dari Partai Demokrat, karena ada 2 pengamat, civil society, abang saya dari budaya, saya hanya memohon biar rakyat tidak membeli kucing dalam karung. Tolong bapak-bapak, paling tidak semua pasangan ini, semua calon presiden dan pasangannya, tolong dibuka rekam jejaknya. Ini penting, rekam jejaknya, karena 10 tahun yang sudah baik dibikin Pak SBY, bahkan internasional pun mengakui, jangan nanti jadi mundur. Jadi tolong Pak, rekam jejaknya, tolong ya. Ini titipan saya kepada 2 tokoh independen ini. Nah, lanjut Pak Ridwan. Nah, saya rasa yang harus dipikirkan pertama, kampanye atau suasana menjelang Pilpres itu ada bulan puasa dan ada Piala Dunia, itu juga satu hal yang harus jangan lebih menarik Piala Dunia. Koalisinya bisa kalah seru sama Piala Dunia. Itu harus dipikirkan dulu itu. Jadi derby, Piala Dunia derby. Iya derby ya itu pendirian saya. Ya kan? Jadi dan perhitungan saya juga gitu kan. Jadi kalau saya katakan apalagi dengan modal jus pepaya susah lah ke istana ya kan. Jadi karena itu saya pikir capres-capres nanti di dalam dia mensosialisasikan diri harus memperhitungkan Piala Dunia dan bulan puasa itu aja. Ya, jadi kalau tadi disebut memberi bukti bukan janji, saya mau luruskan juga bahwa mungkin bukan Bang Ruhutnya, tapi ada teman-temannya juga yang pernah terlibat sehingga katakan tidak pada korupsi dan lain-lain yang menyebabkan suara Demokrat jadi turun. Nah, itu bukti juga itu ya? Itu bukti juga, tapi pada bagian lain rekam jejak juga. Ya, itu rekam jejak bagus. Nanti kapan perlu kan ada debat juga, itu menarik. Nah, yang kedua adalah memang mumpung waktunya masih agak panjang karena saya yakin koalisi ini akan lebih banyak menunggu. Saatnya teman-teman civil society menanyakan apa program Anda sehingga Anda bisa dalam tanda petik menjadi suami istri dalam chemistry itu. Nah, yang terakhir saya tetap berbeda pendapat dengan dia. Nanti dicatat loh. Nggak boleh dia udah terakhir, saya nggak bisa lawan lagi. Saya nggak boleh. Saya nggak nambah-nambah. Saya cuma bilang sama dia, saya beda pendapat dengan dia. Ini bukan derby karena Jokowi bisa maju dengan Nasdem saja. Ya, nggak usah ditambahin kan sampai di situ. Jadi kita selanjutnya tetap akan berbeda pendapat di situ gitu loh. Baik, terima kasih Pak Eriko, Profesor Pak Ruli, Bang Ruhut, Pak Ridwan Saidi, Pak Effendi Ghazali. Ini tentunya kita lihat saja nanti lah siapa yang jadi presidennya, apakah jadi Demokrat, dari Gerindra, Golkar, atau kan justru ini pepaya yang masuk ke sana.